Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salat tahajud adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh umat Islam pada waktu malam. Salat ini didirikan setelah melaksanakan salat isya dan sebelum waktu subuh. Salat tahajud termasuk dalam kategori salat sunnah muakkadah, yaitu salat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salat tahajud ini menjadi amalan yang paling sulit dikerjakan karena harus terbangun di tengah malam di saat seseorang sedang menikmati tidur nyenyaknya. Tidak semua orang mampu mendirikan salat sunnah yang satu ini. Karenanya terdapat banyak balasan dan keutamaan berlimpah bagi siapa saja yang mampu mendirikannya. Beberapa keutamaan dari dilaksanakannya sholat tahajud ini diabadikan Allah dalam surat ke-17, yakni surat Al-Isra ayat 79, di mana Allah SWT berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Salah satu keajaiban salat tahajud pernah dirasakan oleh seorang pemuda berusia 17 tahun berasal dari ibu kota Arab Saudi, Riyadh. Kisah bermula ketika pemuda ini dilarikan ke rumah sakit militer di Riyadh. Hal ini terjadi karena sebuah peluru nyasar dan mengenai tubuhnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, pemuda itu memandang wajah ibunya yang sedang menangis sedih seraya mengatakan, "Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih, aku baik-baik saja. Sesungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium wanginya bau surga." Mendengar kalimat seperti itu dari putra kesayangan, orang tuanya terkejut. Wajahnya pucat mendengar ucapan anaknya yang begitu tiba-tiba dan tidak terduga. Dia memandang anaknya dengan campuran rasa khawatir dan takut. Namun mereka masih berharap putranya dapat diselamatkan. Sesampainya di ruang instalasi gawat darurat, seorang dokter langsung menanganinya. Namun sang pemuda itu pun kembali berkata, "Wahai saudaraku, sungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium semerbak harum bau surga. Maka janganlah engkau merepotkan dirimu sendiri. Aku hanya menginginkan kehadiran ayah dan ibuku di sisiku." Dokter yang menanganinya pun terkaget dan keheranan dengan ucapan pemuda itu. Lantas ia pun segera memenuhi permintaan pemuda ini. Kini ayah dan ibunya telah berada di dekatnya. Sebuah senyum kebahagiaan terpancar di wajah sang pemuda. Lalu ia membaca dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat sang pemuda ini sekaligus menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya. Ia menghadap Allah Subhanahu wa taala segera setelah menyelesaikan ikrar syahadat. Bahkan ia meninggal dalam posisi telunjuk jari tangannya menunjuk, seperti posisi tasyahud dalam salat. Setelah maghrib, Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair, dokter yang menangani pemuda ini, bertemu dengan dia, salah seorang petugas rumah sakit yang memandikan jenazah pemuda tersebut. Ia menceritakan beberapa keanehan yang terjadi pada kondisi pemuda tersebut saat dimandikannya. Jari telunjuk pemuda ini membentuk isyarat seperti orang sholat yang sedang membaca tasyahud. Selain itu, hal yang paling ajaib adalah jenazah pemuda tersebut tetap segar, terlihat segar bugar, seperti orang yang sedang beristirahat dengan nyenyak. Dokter spesialis bedah itu penasaran. Ia pun menemui orang
tua si pemuda dan menanyakan amal apa yang dilakukan oleh putra mereka sehingga ia bisa membaca syahadat di akhir hayatnya, bertasyahud, dan jasadnya tetap segar bugar. Kedua orang tuanya lantas berkata, "Anak kami sejak memasuki usia akil balik, dialah yang selalu membangunkan kami untuk sholat subuh. Ia sangat rajin qiyamul lail dan membaca Al-Quran, selalu berupaya menunaikan sholat berjamaah di masjid." Ucap kedua orang tuanya kepada Dr. Khalid yang tengah merasa keheranan. "Masya Allah, usianya baru 17, masih duduk di kelas 2 SMA, tetapi amalnya luar biasa. Pantaslah jika dirinya mendapatkan karunia Allah berupa husnul khatimah dan jenazahnya segar bugar," jawab Dr. Khalid membalas jawaban kedua orang tuanya. Dr. Khalid lantas meninggalkan ruang tersebut dan menceritakan apa yang diketahuinya kepada rekan lainnya yang juga dokter ahli bedah. "Masya Allah, usianya baru 17 tahun, ia sungguh jauh lebih baik dariku. Mengapa aku tidak belajar darinya?" kata dokter itu. Ia pun kemudian mengambil cuti 1 minggu. "Aku ingin melakukan muhasabah," katanya kepada Dr. Khalid. Merasa kejadian tersebut adalah suatu keajaiban, Dr. Khalid juga menceritakan apa yang ditemukannya ini kepada rekannya yang juga merupakan dokter bedah di Jeddah. Mendengar cerita Dr. Khalid, dokter itu menangis. Ia pun berkomitmen untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal-amalnya. "Jika anak berusia 17 tahun saja bisa, mengapa ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda ibadah kepadanya?" jawab teman Dr. Khalid usai mendengarkan cerita secara lengkap. Demikianlah kisah nyata ahli tahajud ini disajikan. Kisah nyata seorang pemuda yang meninggal dalam keadaan segar bugar karena rajin tahajud memberikan pelajaran berharga tentang kedalaman spiritual dan keberkahan dalam ibadah. Pemuda tersebut memilih untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat tahajud, sebuah amalan malam yang penuh kehusyuan dan ketulusan. Kisah ini mengajarkan bahwa kehidupan spiritual bukan hanya tentang kesuksesan dunia semata, tetapi juga tentang persiapan untuk kehidupan akhirat. Pemuda tersebut memberikan inspirasi bagi orang lain untuk merenungkan arti hidup, menyadari pentingnya ibadah, dan merangkul kebaikan dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, kisah nyata ini pula menyoroti bahwa kehidupan ini sementara dan kematian adalah keniscayaan. Oleh karena itu, menjalani hidup dengan kesadaran akan kematian dapat menjadi pendorong untuk melakukan amal soleh dan menjaga keutamaan spiritual. Merawat dimensi rohaniah dalam kehidupan sehari-hari dan menyadari bahwa kematian adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang abadi adalah menjadi bagian penting untuk kita renungkan. Wallahu a'lam.